Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ainunisa, peserta Lasar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 17 kelompok 2 DPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal mengenai komitmen mutu, di mana komitmen mutu ini merupakan salah satu nilai dari nilai-nilai dasar ASN. Komitmen mutu. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen mutu? Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Berasal dari kata efektif, yang berarti berhasil guna, dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Berasal dari kata efisien, artinya berdaya guna. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur. Yang ketiga, inovasi. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir ada mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu, juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. 5 pilar manajemen mutu. Yang pertama adalah produk, yang kedua ada pemimpin, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada proses, yang kelima ada komitmen. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar ini, dengan kokoh target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Yang keempat, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan lainnya. Target utama kinerja ASN yang berbasis komitmen mutu yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan dengan dikaitkan 3 fungsi utama pegawai ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka, dalam implementasi fungsi tersebut, pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dengan demikian, ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang andal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat. Selain itu, untuk membangun komitmen mutu, implementasi mutu dalam layanan publik harus senantiasa dimodifikasi agar kemampuan terus berkembang. Karena kondisi saat ini yang bersifat dinamis, ASN perlu terus berpikir secara kritis terhadap dinamika, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melahirkan sikap kreatif dan inovatif. Demikian presentasi dari saya.
Salah hilap mohon maaf, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.